Halo teman-teman, masih semangat belajar bahasa Indonesia kan? Jangan patah semangat. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Tahukah kalian apa pengertian dan fungsi dari teks eksposisi? Untuk mengetahui, ayo simaklah pembelajaran berikut. Bacalah teks dengan teliti. Judul teks adalah Kemacetan Masa Depan. Transportasi merupakan kebutuhan dari berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Tipe kegiatan sosial maupun ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang sifatnya berulang. Misalnya, terjadi pada para pekerja dan orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah atau kampus. Di kota Yogyakarta, kemacetan terjadi hampir setiap hari di titik-titik yang menjadi jalur pergerakan utama para pekerja kantoran menuju lokasi kerja, serta siswa dan mahasiswa yang menuju sekolah dan kampus. Kemacetan yang berulang dalam jangka waktu yang lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan dan menjelang hari raya. Pada tahap arus mudik dan arus balik, kemacetan parah akan terjadi di jalan-jalan arah luar kota seperti Jalan Magelang, Jalan Solo, dan Jalan Wates. Dalam rentang waktu tersebut, kemacetan juga dapat dirasakan di pusat kota sebagai tujuan wisata dan tempat menginap seperti Malioboro, Prawiro Taman, serta jalan-jalan yang menuju objek wisata seperti Parangtritis. Kemacetan harian yang dominan umumnya ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Upaya mendekatkan lokasi di tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan. Jika tidak, maka kemacetan akan terus berulang dan akan memberikan dampak pada masyarakat itu sendiri. Nah, teks yang sudah kalian baca tadi adalah termasuk teks eksposisi yang sudah dikelompokkan berdasarkan strukturnya loh. Jadi, apa saja sih strukturnya? Tadi sudah dipaparkan di dalam teks. Kalau pengertian teks eksposisi, apa itu pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan pendapat dari sudut pandang tertentu, disertai dengan argumentasi yang meyakinkan. Kemudian, apa sih tujuan teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah untuk meyakinkan pendapat atau tesisnya kepada orang lain dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Nah, setelah kalian sudah mengetahui pengertian dan juga tujuan teks eksposisi, yang ditunggu-tunggu adalah apa itu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Apa sih maksud dari masing-masing struktur tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tesis, pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat juga bisa disebut sebagai pernyataan umum. Bagian ini menyatakan pandangan atau prediksi dari si penulis terhadap permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Secara sederhana, kamu juga bisa menyebutnya sebagai gagasan utama. Pada bagian ini, penulis menyajikan gagasan utama berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tesis juga menjadi tempat untuk menulis menyatakan setuju atau tidak setuju, boleh atau tidak boleh, dan sebagainya. Poin kedua adalah argumentasi.
Pada bagian argumentasi, penulis menyajikan alasan berupa bukti-bukti yang dapat mendukung tesis yang disampaikan. Tentunya, argumentasi harus dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam teks eksposisi, penulis boleh menuliskan lebih dari satu argumentasi. Semakin banyak argumen yang disajikan, maka akan membuat pembaca semakin percaya dengan topik dan tesis yang disampaikan. Poin ketiga, struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang pendapat. Bagian terakhir atau penutup dari teks eksposisi adalah penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penguatan atau penegasan tesis yang telah disampaikan oleh penulis di bagian awal. Secara sederhana, bagian ini juga bisa disebut sebagai kesimpulan karena letaknya di akhir paragraf serta merangkum tesis dan argumen yang sudah disebutkan. Nah, itu tadi kalian sudah mengenal ketiga struktur teks eksposisi loh. Sekarang kita akan mengenal arti, tujuan, dan struktur teks eksposisi. Juga kalian juga harus mengenal ciri-ciri teks eksposisi. Untuk mengetahui sebuah teks tergolong teks eksposisi atau bukan, kamu bisa mempelajari beberapa ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksposisi adalah menjelaskan informasi yang bersifat fakta dan ilmiah, non-fiksi, kemudian menggunakan gaya informasi yang bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif adalah gaya informasi yang bersifat mengajak, menggunakan bahasa dan kata baku, menggunakan kata kerja relasional, menyampaikan secara lugas dan jelas. Isi teks tidak memihak, tidak memaksakan kemampuan penulis. Lah, itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Setelah kalian sudah mengenal arti, tujuan, struktur, dan ciri-ciri teks eksposisi, kalian juga akan mengenal apa sih jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi juga punya jenis-jenis loh. Apa saja ya? Yang pertama adalah eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, dan eksposisi laporan. Mari kita ketahui apa saja itu. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang memaparkan atau menerangkan sesuatu dengan cara membatasi objek bahasan sehingga topik yang dibahas beda dengan yang lain. Jadi kalian membuat definisi atau arti, definisi dari apa, seperti itu. Kemudian untuk teks eksposisi proses. Nah, untuk teks eksposisi proses ini merupakan teks eksposisi yang memaparkan sebuah proses dengan menjelaskan langkah-langkahnya. Apa ya kira-kira contohnya? Kalian bisa membuat eksposisi proses pembuatan tahu dan tempe lah, itu termasuk eksposisi proses. Umumnya teks eksposisi jenis ini digunakan untuk membahas cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian untuk teks eksposisi klasifikasi, sesuai namanya, teks eksposisi klasifikasi berisi tentang pemaparan suatu topik dengan mengelompokkan objek bahasanya berdasarkan suatu hal agar dapat tergambarkan secara jelas kepada para pembaca. Poin keempat adalah teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan menjelaskan atau memaparkan bagian-bagian yang menyusunnya. Jenis teks eksposisi ini juga ada yang menggambarkan dua hal sekaligus dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan di antara keduanya.
bukan membandingkan. Kemudian untuk poin kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Nah, eksposisi perbandingan ini merupakan teks yang digunakan untuk menjelaskan perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik bahasan yang dipaparkan secara detail atau jelas. Tentunya kalian sudah paham bagaimana itu teks perbandingan, eksposisi perbandingan. Kemudian untuk poin terakhir adalah teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan ini digunakan untuk menceritakan kejadian suatu peristiwa secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, setelah kalian sudah mengetahui apa itu jenis-jenis teks eksposisi, mari kita ke topik selanjutnya, yaitu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan teks eksposisi dengan teks iklan. Tentunya kalian sudah pernah membaca teks iklan, dan di antara kedua teks ini pasti kalian bingung untuk membedakan, karena teks eksposisi dan teks iklan termasuk dalam genre teks argumentatif. Artinya kedua teks tersebut bertujuan untuk meyakinkan orang lain dengan argumen-argumen yang diajukan. Kedua teks tersebut memang sangat mirip, jangan sampai salah membedakannya ya. Perbedaannya dari mana sih? Teks eksposisi, struktur isinya, penegasan ulang, fungsi sosialnya meyakinkan pendapat. Tujuan komunikasinya untuk melaporkan hasil pengamatan secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian apa bedanya dengan teks iklan? Kalau teks iklan, struktur isinya adalah ajakan untuk membeli produk. Fungsi sosialnya mempengaruhi atau mengajak si pembaca sampai punya keinginan untuk membeli produk tersebut. Nah, itu bedanya dari teks eksposisi, kalian harus bisa memahami. Kemudian untuk tujuan komunikasinya adalah mendeskripsikan hasil pengamatan secara rinci, seolah pembaca dapat melihat, merasakan, dan membayangkan hal yang dilaporkan. Kalian sudah